Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan di Andrea Channel. Kali ini aku ingin membahas apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan PPG dalam jabatan berbasis domisili atau daring. Yang pertama adalah dari segi sarana. Sarana yang pertama adalah laptop. Nah, laptop ini diusahakan harus dalam kondisi prima atau performa yang baik. Bisa dari baterai ini harus dalam kondisi yang baik, dalam arti masih bisa digunakan walaupun dalam kondisi listrik padam. Kemudian speaker itu diusahakan juga masih dalam kondisi yang baik. Selanjutnya adalah diusahakan diinstal dengan Windows yang terbaru atau minimal Windows 8. Kemudian yang kedua adalah jaringan internet. Nah, jadi silahkan disesuaikan dengan kondisi teman-teman berada, wilayah teman-teman berada. Jaringan internet yang bisa digunakan adalah apa, misalnya provider apa, silahkan bisa menggunakan itu. Atau kalau di daerah yang susah sinyal seperti daerah saya ini, mau tidak mau ya kita harus memasang wifi gitu ya, jadi untuk melancarkan kegiatan PPG-nya nanti. Kemudian yang kedua dari segi fisik. Nah, fisik kita, usahakan fisik kita juga dalam kondisi prima ya, jadi yang tahu badan kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya agar PPG ini tidak membuat kita akhirnya jadi drop atau sampai jatuh sakit. Jadi yang kita lakukan adalah menjaga pola makan. Jangan sampai kegiatan kita yang padat, kemudian dengan dikejar tugas deadline setiap harinya, kita jadi lupa untuk makan. Nah, seperti itu. Karena ada beberapa teman yang akhirnya dia drop dalam proses PPG ini karena mungkin dia lupa untuk menjaga pola makannya gitu. Kemudian banyak minum air putih, ini juga sangat penting, jangan sampai kita dehidrasi karena kita berada di depan layar laptop seharian gitu. Kemudian boleh disertakan dengan olahraga kecil, misalnya menggerakkan tangan, kaki dengan lari-lari kecil di tempat, atau boleh berjalan di halaman sekitar rumah. Kemudian dari segi psikis, yang pertama adalah kuat mental, jelas ya, karena kita di sini nanti akan bertemu dengan orang-orang baru meskipun di dunia maya ya. Kemudian dengan karakter-karakter baru. Ada kalanya kita bertemu dengan orang yang mungkin karakternya tidak kurang kita suka. Ya, jadi kita harus kuat mental di situ. Kemudian ciptakan kerjasama yang baik dengan teman. Nah, di sini kita tidak boleh egois. Jadi tidak ada yang namanya berlomba-lomba siapa yang pintar, siapa yang paling bisa, tidak. Ya, di sini kita yang mampu, yang bisa membantu yang kurang bisa. Misalnya dalam memahami materi kuliah, kemudian dalam proses pemecahan permasalahan, ya. Seperti itu. Jadi kita yang mampu membantu yang kurang mampu, kita yang bisa membantu yang tidak bisa begitu. Jadi jangan sampai kita bersikap egois, karena prinsipnya PPG ini ya, kalau di kelompok saya, kita ini masuk bersama maka lulus pun kalau bisa adalah bersama gitu. Kemudian yang ketiga, ciptakan kerjasama yang baik dengan keluarga. Nah, ini hal yang penting ya, karena kita kan di rumah posisinya ya, jadi kita masih ada dalam lingkungan keluarga, baik orang tua, pasangan maupun anak-anak. Silakan kalian komunikasikan dengan baik apa yang akan kalian lakukan nantinya. Nah, dan yang paling utama adalah berdoa. Nah, jadi jangan sampai kegiatan perkuliahan kita membuat kita lupa pada ibadah kita. Terutama kita adalah harus berdoa karena kita menginginkan sesuatu yang baik nantinya. Misalnya diberi kelancaran dalam proses PPG sampai kita lulus menjadi guru profesional. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu yang akan melakukan PBG dalam jabatan ini akan diberi kelancaran dalam prosesnya dan
lulus semua menjadi guru profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.